Oke, halo guys. Jadi kita kembali lagi buat membahas programming komputer lagi ya guys ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang instalasi editor program dan kita akan mencoba pemrograman komputer dengan AI atau kecerdasan buatan. Oke, langsung saja. Jadi editor program itu adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan menyimpan kode program atau source code. Nah, selain buat yang tadi, editor program juga bisa digunakan untuk menjalankan program. Jadi kita bisa running programnya di aplikasi tersebut, lalu kita bisa juga mencari kesalahannya eh, di editor program tersebut. Lalu kita bisa juga untuk menyusun kode biar terlihat rapi dan memberi warna pada sintaks atau highlighting. Oke, lanjut. Contoh aplikasinya adalah PyCharm, lalu Visual Studio Code, dan Notepad. Nah, Notepad ini juga bisa digunakan, tapi kayak nggak ada fitur pembantunya gitu. Jadi kurang lah ya. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu PyCharm dan VS Code. Itu saja. Nah, lalu untuk pemrograman AI, seperti kalian tahu ya, AI atau kecerdasan buatan, yaitu cara membuat, menulis, atau membantu pengembangan program komputer dengan kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence. Nah, kita bisa menggunakan AI ini supaya kita tuh lebih cepat gitu untuk programnya atau buat ngecek gitu. Jadi kayak buat asisten kita buat ngoding. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu kayak dasar-dasar pemrogramannya tuh gimana, alurnya tuh gimana. Jadi karena kemarin sudah dijelas-jelasin di awal, sekarang kita baru masuk ke pemrograman dengan AI, biar kita paham dasarnya dulu. Nah, untuk aplikasinya kita bisa menggunakan GitHub Copilot, ya lalu ada Cursor, Windsurf AI, lalu ada bisa juga pakai ChatGPT, pakai Blackbox, lalu Claude, itu macam-macam ya. Tapi untuk kali ini saya akan bahas mungkin untuk lebih dalamnya di Cursor.com dan Windsurf AI. Seperti itu. Nah, lalu kita akan langsung mulai saja. Yang pertama kita akan eh, install untuk aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi untuk editor program dan pemrograman dengan AI. Nah, pertama kita download untuk PyCharm di sini. Kalian bisa search aja di Google PyCharm gitu, lalu yang paling atas lah. Nah, lalu kalian tinggal tap download di sini. Karena saya udah download tadi di sini. Di sini ya, saya sudah download. Lalu kita akan install saja untuk PyCharm-nya. Agak ngelak ya guys ya. Nah, itu udah mulai ya untuk installnya. Lalu kita pilih yes aja. Nah, lalu kita next-next aja. Eh, program files, oke. Kita next aja. Kita centang. Kita centang semua aja. Next. Lalu kita
install. Kita simpan dulu ya, biar dia menginstal dulu. Terus setelah PyCharm, kita eh, akan download untuk yang Python. Nah, yang akan saya download di sini yaitu Python versi 3.10.11. Nah, kalian bebas ya bisa download yang mana aja, yang belakangnya ini terserah ya mau 11, 12, atau 13 terserah. Nah, untuk downloadnya kita scroll ke bawah. Nah, kita cari di sini yang kita pilih yang rekomen aja, ntar diklik lalu ada apa ya, kayak panduan buat download, langsung ke download gitu kok. Nah, lalu kita akan install juga karena saya sudah download ya. Di sini saya downloadnya yang versi 3.10.11. Oke, kita centang juga yang add Python X to pad, lalu kita install now. Lalu yes. Nah, biarkan dia menginstal dulu ya guys ya. Dan ini sudah belum ya? Lama banget ya. Oke, sambil menunggu kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya ya, untuk editor program. Sebentar, kita nunggu yang ini selesai dulu ya, agar nanti kayak nggak gimana ya, nggak error gitu. Pas masuk udah, pokoknya nanti dilihat aja lah ya sih. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk yang selanjutnya tuh kita akan download aplikasi yang namanya Visual Studio Code. Ini adalah aplikasi kayak buat editor editor program. Nah, nanti kayak kita bisa buka running program, terus bisa juga pakai Copilot buat ngebuat ngeprompt program dengan AI juga. Nah, cara downloadnya kalian tinggal klik download di sini. Ntar akan masuk ke file manager juga. Terus di mana ya tadi? Untuk Python. Coba kita cari di sini. Wah, atau enggak kita masuk ke sini, kita cari CMD, CMD atau command prompt. Ini kayak semacam terminal gitu. Kita akan ngecek buat Python-nya apakah sudah siap untuk digunakan atau belum. Kita akan coba Python, kalau strip version. Nah, dia akan muncul Python 3.10.11 seperti yang kita download tadi. Artinya eh, Python ini siap digunakan. Nah, cara menggunakannya nanti kita akan gunakan
ini di aplikasi yang editor tadi. Kita close aja biar nggak kebanyakan ya. Kita masuk ke ini lagi. Nah, selanjutnya kita akan download yang ini. Seperti yang tadi saya bilang, langsung download aja. Saya sudah download di sini, tinggal install aja. Oke, accept. Ini kalian terserah ya nanti nyimpen datanya di mana. Oke, kita next aja. Nah, di sini kita akan create a desktop icon biar gampang ya. Kita checklist aja semua, next dan kita install. Coba kita tunggu. Nah, dia akan install. Coba kita tunggu. Kayaknya nggak lama deh. Starting files. Sebentar guys, saya sambil ngecas ya. Tiba-tiba loaded. Kita finish. Kita tunggu tampilannya ya. Tampilannya akan seperti ini ya guys ya. Nah, coba kita buat ini dulu. Kita buat new folder lagi. VS Code. Yes, I trust. Coba kita search. Nah, kita buka extension di sini ya guys ya. Lalu kita search Python. Nah, kita install Python dulu di sini. Ini biar si apa VS Code ini ntar bisa paham sama bahasa yang kita akan masukin gitu. Oke, biarkan dia install dulu. Lalu kita akan install selanjutnya yaitu ada cursor.com. Kalian tinggal search aja kayak gini. Ntar bakal nemu. Langsung masuk webnya. Kita download for Windows. Nah, dia akan langsung nge-download. Lalu selanjutnya ada Windsurf AI. Nah, kita langsung download juga. Langsung klik aja download for Windows. Lalu kita pilih yang eh, X64 gitu. Nah, kita tunggu apakah sudah selesai. Oh, yang kursor udah ya. Lalu kita install.
buat yang kursor. Yes. Lalu yang windsurf juga. Sebentar. Kita ini dulu yang kursor. Kita next, next, next. Checklist aja semua. Install. Oke, rata-rata sama ya guys ya, kayak gitu cara download dan installnya. Lalu kita install juga yang Windsurf AI. Kita set, lalu next, next lagi. Atau kalian terserah tadi mau nyimpennya di mana gitu. Terserah kalian ya. Ini biar cepat aja langsung next, 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 next gitu. Oke, biarkan dia ini dulu. Run PyCharm. Oke, yang PyCharm sudah selesai ya. Tinggal kita run aja. Tunggu sebentar. Coba kita. Oh, sudah. Sabar ya guys ya guys. Kita coba masuk di PyCharm. Maaf ya guys ya, agak lama. Confirm aja. Oke. Tunggu dulu. Allow. Ternyata masih banyak. Ini ya, kalian ikutin aja yang apa diarahin sama PyCharm-nya. Nah, di sini kita eh, bisa import setting yang ada di Visual Studio Code yang tadi udah kita apa install juga di sini. Kalian bisa pakai itu atau skip import biar mungkin nggak sama gitu. Jadi sekarang kita skip import aja. Nah, dia tampilannya akan kayak gini. Masih loading ya. Sebentar. Nah, kita bisa buat new script di sini pakai yang Python biar sama ya kayak yang di apa VS Code. Tunggu dulu, tapi tunggu dulu. Sabar ya guys ya. Finish, kita finish dulu yang lama banget ini.
Bentar guys, saya pasang ini dulu biar lebih enak gitu. Wait, wait, wait. Oke, sudah bisa. Wis, apa ini? Aduh, banyak banget. Eh, coba kita masuk ke CMD lagi. Nah, kita Ctrl V. Eh, is not recognized. Oke, belum ini ya guys ya. Sebentar ini yang kursor ini tiba-tiba masuk. Wait, sabar guys, ini ketumpuk-tumpuk. Sebentar. Kita nanti aja yang itu. This is Python script. Coba kita, ya, no, no, no. Coba kita copy lagi, kita masuk ke ini. Wait. Oh, belum ternyata. Oh, masih ada updating ini ya guys ya. Kita coba run dulu ini. Nah, oh iya yang di sini ya guys ya. Coba kita copy yang di sini. Lalu kita masuk di sini, kita pas pas pastekan. Oh iya, agak ngelag ya tadi guys. Nah jadi eh, selain di apa editor program tadi, kita juga bisa ngerunning programnya di command prompt yang ada di Windows kita ya, yang udah bawaan dari komputer kita, atau biasanya disebut terminal gitu. Biasanya kalau pakai Linux gitu sering installnya di sini. Eh, Kedepannya ini pasti bakal berguna banget ya. Jadi kita ngebiasain buat ngecek di terminal yang ada di CMD ini. Seperti itu.
Oke, kita coba pakai program yang pernah kita buat di Python. Eh, kita pakai yang mana ya? Yang ini aja. Kita coba dulu. Saya copy aja semua. Lalu kita masuk ke ini lagi. Coba kita hapus dulu ini. Delete. Oke guys, jadi kita akan coba program yang kita buat di Rapid kemarin. Kita masukin eh, ke sini ya guys ya. Kita bisa pakai filenya atau kita bisa langsung pastekan di sini. Kita coba di PyCharm dulu. Habis itu kita lanjut di Visual Code. Kita coba pakai yang ini. Kita langsung copy aja semua. Lalu masuk. Tadi salah karena nggak pakai ini ya guys ya. Jadi nggak bisa. Kita harus pakai yang awal tadi. Langsung kita ganti saja dan run, masukkan suhu 23, suhu normal. Oke, ini berjalan ya guys ya. Lalu kita coba salin yang ada di sini. Kita coba salin dan kita running di command prompt. Tadi kan kita runningnya di apa namanya PyCharm. Lalu kita coba running di komputer kita sendiri atau di terminalnya yang kita punya di Windows. Kita pastekan yang ada tadi. Nah, dia akan bisa berjalan ya programnya. Kita coba masukin 26. Nah, dia akan tetap berjalan. Jadi di CMD atau command prompt atau terminal ini itu juga bisa buat ngerunning program juga. Nggak cuma kayak tadi ngecek version yang Python, tapi bisa juga yang ini. Lalu kita coba buat yang di VS Code. Kita tes TY. Nah, kita coba yang di sini. Salah. Kita salah masukin ya. Lupa. Maaf guys. Tadi kita copy dulu. Atau kalian bisa pakai filenya juga. Tapi biar cepet aja ini. Nah, ini kalau di apa VS Code, dia juga akan apa muncul runningannya di terminal sama seperti kayak tadi ya, namanya terminal yang di CMD tadi. Coba kita masukkan 16. Nyalakan pemanas. Begitu. Coba kalau kita running lagi di CMD. Nah, dia tetap akan bisa juga sama kayak yang tadi begitu. Oke, setelah ini kita akan masuk ke yang aduh banyak banget. Nah, yang tadi sudah kita install ya ada kursor dan Windsor. Kita akan coba masuk ke
kursor terlebih dahulu. Oke guys, jadi sekarang kita akan eh, coba eh, buat program dengan menggunakan bantuan AI ya guys ya. Kita bisa coba di kursor yang sudah kita install tadi. Kita akan coba di kursor dan di Windsurf. Sebentar guys, masih loading. Numpuk ini. Nah, oke, kita bisa langsung open project di sini. Kita buat filenya dulu. Terus, oh iya tadi sebelum masuk mungkin ada login-login dulu ya. Tapi saya udah login tadi, jadi nggak ke-record. Tapi tinggal login-login pakai akun Google atau email gitu. Nah, kita bisa nge-prompt perintahnya di sini. Kita coba buat prompt, buatkan program Python kalkulator dengan user interface. Hmm. Wait, oke, seperti kayak kayak gini dulu ya sih. Nah, untuk yang di sini kita bisa sampai pakai Cloud AI yang 4.5, Sonnet 4.5 ya. Kita coba pakai itu. Nah, sambil nunggu eh, wait, kita atau pakai auto dulu ya, guys. Oke, sambil nunggu kita masuk dulu ke Windsurf karena kita bakal nyoba juga di Windsurf ya, guys ya. Oke, ini saya juga pertama masuk, belum login ya tadi. Next aja. Kali ini terserah kalian ya. Next lagi. Oke, jadi kita coba buat ngeran ini ya, program ini. Karena di sini eh, cara ngejalanin programnya pakai ini ya, di Python. Jadi kita copy dulu semua. Lalu kita masuk ke Python. Lalu kita pas. Nah, dan dia akan muncul ya. Kita coba. Nah, udah bisa. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini untuk yang di eh, apa ini tadi yang di kursor seperti itu. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke aplikasi yang selanjutnya yaitu Windsurf AI. Tapi sebelumnya tadi sebelum masuk login dulu ya. Tadi karena ke record
Login seperti biasanya aja. Kita bisa langsung buat di sini. Kita buat foldernya dulu. Di terserah ya, terserah kalian ya. Kita buat aja di sini folder test windsurf. Oke, kita tunggu. Yes, I trust. Oke, di sini sudah ada. Nah, oke, jadi kita bisa masukin prompt di sini ya, guys ya. Sebentar kita samain aja sama yang di sini biar oke, kita samain aja. Nah, di sini kalian juga bisa milih ini ya, guys ya. Kalau loginnya pakai ini yang itu, kalian bisa pakai yang Cloud AI sampai 4.5 ya. Kita pakai yang ini aja dulu. Nah, biarin dia buat ini. Kita bisa juga buat, eh, nah, kita juga bisa buat yang di VS Code. Tapi yang di sini dia pakainya pakai AI Copilot. Tapi tetap bisa. Coba kita buat prompt-nya. Nah, dia harus sign in eh, ini dulu lah untuk pakai AI-nya. Sebenarnya bisa lebih lengkap kalau pakai GitHub, tapi saya coba pakai Google aja. Ini lanjutkan, continue in Google. Oke, oke kita balik ke ini lagi. Sebentar masih signing in, signing. Kita cek dulu yang di. Oke, ini juga udah jadi ya. Coba kita accept dulu.
Kita baca cara menggunakan, buka terminal, arahkan ke directory. Nah, dia juga langsung bisa ngebuat ya. Ini kayak mirip-mirip kayak tadi ya. Seperti ini. Kita coba. Oke, dia beda di tandanya ini aja ya. Dia masih pakai bintang 800. Oke. Nah, seperti itu bisa ya, guys ya. Coba kalau kita tambahkan ini, tambah opsi konversi bilangan desimal ke biner. Kita cek juga yang ini kok masih belum. Oke, kita coba. Nah, dia sambil nunggu kita cek dulu yang Windsor. Nah, udah jadi ya guys ya. Jadi bedanya sama yang tadi, di sini tuh ada tambahan antara yang merah dan yang hijau ini. Yang hijau ini tambahan dari yang kita masukin prompt yang baru. Jadi kita bisa accept atau reject tergantung dengan kita. Kita accept saja. Terus ini accept juga. Ini juga. Ini hijau karena ditambahin ya. Jadi kita tahu yang mana yang ditambahin, yang mana yang bisa dikurangin kayak gitu. Kalau di web kan langsung jadi, jadinya kita nggak tahu mana yang diubah begitu. Nah, coba kita ubah ke biner. Nah, dia bisa konversi sekarang. Jadi bisa konversi ke bilangan biner. Kita coba yang di cetuk tulong. Lah, kita coba ya. Coba kita tunggu yang di sini. Karena yang tadi kita udah ya, yang Wineshark sudah, yang eh, kursor sudah. Tinggal yang kita nyoba yang di sini. Oh, masih ini ya, guys ya.
Oke, ini sudah jadi, tinggal kita keep aja, keep lagi. Oke, kita baca dulu ya, yang di sini yang readme kita baca. Instruksi singkat dibuat, pastikan Python terpasang, jalankan perintah Python kalkulator GUI key, angka operator. Coba kita run. Nah, dia juga kayak gini. Oh, tapi dia nggak ada yang backspace gitu, guys. Nggak kayak yang tadi. Jadi, tiap ini bisa beda-beda ya. Padahal ngepromnya sama, tapi hasilnya tetap beda-beda. Loh, oh iya. Oke. Untuk hasilnya sih tetap, hasil perhitungan tetap sama ya, cuman tampilan aja yang beda. Begitu. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan dulu ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.